Guys, welcome back to Kainamas Garage. Dan hari ini kita mau modif tipis-tipis Nissan Skyline ER34 kita. Modif apa? Yuk ikutin videonya. Without further ado, let's start modification of the ER34 Skyline. Oke, Nissan Skyline ER34-nya udah melayang di atas dan Pak Yono yang naikin tadi, dan kita basically akan clean coat undercarriage-nya. Nah, ini kita udah prepping beberapa hal, basically kita udah cover hal-hal yang kita nggak bakal clean coat gitu ya Pak Yono ya. Jadi safe to say, hal-hal yang kita wrapping ini dengan koran ini yang sangat rapih ya dan tight ya, ini bakal nggak kena untuk di clean coat. Jadi basically everything yang nggak kena ini semuanya, under panelnya nih, floornya ya, chassis railnya ini, dan sampai ke bawah situ ya Pak Yono ya. Ini semua akan kita clean coat dan kita bakal undercarriage protected agar beberapa tahun ke depan kalau kita pakai R34-nya nggak bakal karatan ya, karena kita tahu kalau di Indonesia itu dan di Jakarta especially ya, very humid ya kan, dan lembab, hujan dan banjir atau apalah itu ya. Jadi kita mau untuk undercarriage-nya R34 ini masih kelihatan rapih dan tidak ada karat atau bolong-bolong ya. Jadi ini investasi jangka panjang. Nah, kalau kita lihat juga di bagian sini itu ada namanya kayak fuel line ini ya Pak Eno ya. Ini kayaknya fuel line ya, yang itu ya. Ini seperti fuel line yang kedua ya, karena di kanan juga ada beberapa. Oh, ada beberapa juga ya jalurnya. Nah, ini pasti kita bakal clean coat, kita bakal timpa dengan undercarriage protectornya. Jadi basically undercarriage protector itu sebagai pelapis kedua gitulah ya, pelapis kedua ke hal-hal ini agar nggak getas atau apa gitu, dan ya additional protection lah ya. Dan apalagi kalau kita lihat di sini nih udah ada kelihatan karat-karat surface gitu. Nah, ini suatu hal yang kita harus protect agar kedepannya nggak bakal jadi bolong atau gimana gitu ya. Karena ini mobil tuh tahun 90-an ya, ini mobil ini ya, 90-an akhir gitu ya. Jadi untuk melihat hal-hal ini kayaknya wajar, dan ini nggak parah-parah amat lah ya. Kalau kita lihat ini undercarriage protector aslinya kayaknya nih ya, tapi kayaknya udah mulai pudar gitu ya. Jadi nggak ada salahnya untuk kita bersihin, habis itu kita timpa clean coat yang baru gitu ya. Dan rata. Betul banget. Jadi ini penting banget untuk kita take consideration, apalagi mobil tahun 90-an akhir, dan not bad, tapi nggak ada salahnya untuk kita rapiin ulang. And rest assured ini nggak akan ada karat di jangka panjang. Jadi everything is protected untuk kita pakai di Jakarta. Nice. By the way, intermezzo, setelah beberapa bulan pakai udah ada baret-baret tipis di skirt depan ya ini. Jadi ketahuan kalau mobil ini emang dipakai banget sama kita. Jadi ada ini, tapi no problem. Nanti kita tinggal cat ulang ke akasia ya. Kita perbaikan lagi. Oke, pertama Pak Yono akan copot beberapa velg ini. Jadi kita juga bisa clean coat sampai dalam. Kita bakal turunin inner linernya. Jadi kita bisa spray sampai dalam situ tuh. Jadi protectionnya itu optimal banget sampai ke dalam-dalam gitu ya. Mumpung mobil ini bisa melayang. Karena liftnya rebutan ya, lift ini ya, sama project-project yang lain ya. Jadi kalau bisa kita utilize momennya. Nah, ini dia kondisi dalamnya pas inner linernya dicopot. Walaupun waktu itu udah pernah dibersihin ya Pak Yono ya. Pernah dibersihin, tapi ya lagi-lagi kan karena mobil dipakai ya, jadi kayak agak kotor sedikit, nggak apa-apa. Nanti kita bersihin semuanya itu sampai ke sini, dan kita reapply atau apply baru clean coat sampai dalam sini. Jadi kayak nyambung dari sini ke bawah gitu ya, sampai ke situ. Cakep nanti jadinya, dan pastinya pakainya lebih aman dan lebih pede.
cover bagian wheel arch-nya biar overspray-nya itu nggak kena yang sebelah kiri. Udah jadi. Nah, jadi kayak gini nih. Jadi basically biar kalau kita spraying di dalamnya nggak overspray sampai luar. Even though pastinya kayaknya nggak mungkin kena sih, tapi it's just for precautionary matter gitu ya, biar kalau kita ngerjain lumayan tenang kita gitu. Setelah ini kita bakal lanjut ke bawahnya, kita bakal final check dan also belakangnya juga. Dan kalau all is good, kita bakal lanjut untuk mulai clean coat-nya di bawah. Gue barusan aja notice kalau ER34 ini bagus juga ya kalau melayang di atas kayak gini ya. Kelihatannya tuh apa ya? Kayak ada bobotnya dan keren aja gitu perspektifnya. Kalau mobil melayang di lift gitu ya. Even though Pak Yono sih yang deg-degan sekarang ya. Dia deg-degan apakah mobilnya kuat atau enggak di lift, tapi seharusnya kuat ya. Jadi kita coba untuk nyelesain ini secepat mungkin biar mobilnya ngegantung lama. Oke, sekarang kita mau ngambil obatnya. Ini adalah obatnya yang kita pakai untuk undercoat bawah ya Pak Yono ya. Yes, kita pakai Worth Gravel Throw namanya. Jadi ada motif-motif kayak kerikilnya di bawah situ ya. Jadi ini yang paling keren, warnanya hitam gitu ya. Ada lagi satu lagi warna hitam doang, nggak ada gravel throw-nya. Tapi menurut kita ini yang paling oke karena basically ada texture-nya. Jadi kalaupun debu atau apa gitu ya, ini bakal bisa tahan lama gitu ya. Basically. Sangat bagus ya. Oke, jadi kita langsung semprot ya. Langsung semprot. Oke, sip. Let's go. Ikimashou. Semprot. By the way, PS, kalau Worth Indonesia mau sponsorin, boleh banget ya, next ya. Jadi, kita bisa ngejain semua mobil ini dengan Worth Gravel Throw Underbody Protection. Yuk, kita langsung semprot yang bagian fender depan sini. Barista. Barista kopi ya. Ini coffee machine-nya ini. So, wheel arches-nya lagi di finishing sama Pak Yono. Bentar lagi kalau itu udah selesai, udah diratain semua, kita bakal move on ke bawah, which is the main course di bawah itu. Dia lagi finishing. Lagi serius. Mantap Pak Yono? Mantap. Oke. Gue caught by surprise gitu ya, dimana mobil tahun 90-an bawahnya tuh masih lumayan bagus ya Pak Eno ya kayaknya ya. Masih rapi, masih ya bisa dibilang nggak terlalu capek lah gitu ya.
even though kayak ada beberapa spot yang kayak tadi gue bilang gitu ya, ada spot-spot karat tipis gitu ya, tapi nggak ada yang concerning gitu loh, semuanya itu masih utuh dan nggak ada yang bolong gitu ya kayaknya ya. Surprisingly Japanese engineering dari dulu bagus kayak bikinnya ya. Bagus, nggak ada yang karat serius ya. Gue kayak surprise sih lihat kolongnya tuh serapi ini semuanya ER34. Mungkin nggak tahu ya kalau di Jepangnya kayak gimana ya Pak Yono ya. Apakah di Jepangnya itu dia sama kayak gini atau enggak, karena kan mobil capek di sana ya. Tapi kalau mobil sini kayak mobil kolektor, jadi mungkin kayak dijaga mungkin ya kayaknya ya. Tapi nevertheless kita bakal clean coat semuanya ini dari depan sampai belakang guna untuk kita protect mobil ini 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Jadi ini investasi jangka panjang kalau untuk kita clean coat underbody ini. So, ayo kita underbody protect ER34 ya. Baru sisi sini aja udah kelihatan ya bedanya tuh. Kiri sama kanan ini udah lebih hitam, lebih pekat. Yang pastinya tapi kita berapa layer gitu ya Pak Eno ya? Minimal ya 2 layer ya. Minimal 2 layer ya. Jadi ini mungkin kita bakal bolak-balik lagi di sini, apalagi sini kan ada beberapa yang ketutupan sama kabel ini ya gitu ya. Jadi ini satu hal yang kita harus perhatiin. Dan bagian sini jack stand nanti pastinya kita nyusul pas turun ke bawah mobilnya. Barusan kita semprot gitu ya Pak Eno ya? Iya, paling belakang. Oke, jadi ini nyusul, even though kayak udah ada karet yang lumayan ya di situ ya. Jadi itu harus menjadi special attention tuh kayaknya gue bilang tuh. Jadi setelah kita selesai ini, barusan kita lanjut ini dan yang lain-lain di sini semuanya. Wow, very exciting. Luar biasa. Cannot wait untuk lihat hasilnya. Yuk kita lanjut. Jadi ini udah botol keberapa Pak Eno? Ini botol yang terakhir. Ini terakhir. Dua untuk bagian bawah. Oke, berarti ini total kita dengan wheel arches yang di bawah sini, berarti berapa totalnya nih? Ini 4. Ini keempat ya? 4 ya. Berarti guys, kalau kalian mau clean coat ER34 butuh 4 botol worth. Oke, kita bakal nyemprot layer kedua dan layer terakhir ya Pak Eno ya? Terakhir. Nah ini layer terakhir, jadi Pak Eno akan mulai in 1, 2, 3. The first spray is always satisfying. Wow, hitamnya udah kelihatan beda banget ya dari sebelumnya ya. Sangat-sangat pekat hitam gitu, all black, keren banget. Dan ini juga udah ya Pak Eno ya, berarti ya? Ini juga udah. Wow, kelihatan banget bedanya ya, gila ya, sampai kayak gini. Oke, layer 2 udah selesai, Pak Eno tinggal finalisasi dan kita bakal copot nih semuanya nih protektornya dan kita lihat hasilnya kayak gimana.
Nah guys, untuk kali ini itu dulu videonya. Menurut kalian modifikasi apa next untuk Nissan Skyline ER34 kita ini? Let us know in the comments below. So guys, thank you guys for watching and see you guys on the next modification. Bye!